Halo, perkenalkan nama saya Richard Lalang Bumbungan. Saya mahasiswa Teknik Perkapalan angkatan 2020 Universitas Patimura. Pada video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam korosi. Korosi sendiri memiliki definisi sebagai kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan pada besi. Ada 8 jenis korosi yang kita kenal. Yang pertama adalah uniform attack atau korosi seragam. Yang kedua, pitting corrosion atau korosi sumur. Yang ketiga, erosion corrosion atau korosi erosi. Yang keempat, galvanis corrosion atau korosi galvanis. Yang kelima adalah stress corrosion atau korosi tegangan. Yang keenam, crevice corrosion atau korosi celah. Yang ketujuh, korosi mikrobiologi. Dan yang kedelapan adalah fatigue corrosion atau korosi lelah. Dimulai dari jenis korosi yang pertama, yaitu uniform attack atau korosi seragam. Korosi ini adalah korosi yang paling sering terjadi, diakibatkan oleh reaksi kimia atau elektrokimia. Korosi ini terbentuk pada permukaan yang terbuka pada cakupan yang cukup luas. Logam yang terkena korosi akan menipis dan kemudian mengalami kegagalan. Biasanya terjadi pada logam yang terendam dalam suatu cairan pada jangka waktu yang cukup lama. Korosi jenis ini kurang diperhitungkan secara teknis karena umur suatu peralatan dapat diperkirakan dan prosesnya dapat diprediksikan. Tidak seperti jenis korosi lainnya yang lebih sulit diprediksikan. Selain itu, jenis korosi ini dapat mudah ditangani dengan metode penanganan korosi yang baku dan umum. Yang kedua adalah pitting corrosion atau korosi sumur. Korosi yang disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen, yang dimana pada daerah batas timbul korosi yang berbentuk sumur. Ada beberapa cara untuk mencegah korosi ini, seperti pemilihan bahan yang homogen, atau diberikan inhibitor, dan juga diberikan coating dari zat agresif. Yang ketiga adalah erosion corrosion atau korosi erosi. Korosi ini biasanya terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang mudah terjadi erosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengikis film pelindung pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa dan propeller. Ada beberapa cara untuk mencegah korosi ini, seperti pemilihan bahan yang homogen, diberi coating dari zat agresif, diberikan inhibitor, dan juga menghindari aliran fluida yang terlalu deras. Di nomor 4 ada galvanis corrosion atau korosi galvanis. Korosi ini terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit, sehingga logam yang lebih anodik akan terkorosi. Korosi ini dapat dicegah dengan beberapa cara, seperti pemberian isolator yang cukup tebal, hingga tidak ada aliran elektrolit. Juga pasang proteksi katodik, dan juga penambahan anti-korosi inhibitor pada cairan. Di nomor 5 ada stress corrosion atau korosi tegangan. Korosi ini biasa terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk. Biasanya diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus, seperti direnggang, ditekuk, dan lain-lain. Sehingga butiran menjadi tegang dan butiran ini sangat mudah bereaksi dengan lingkungan. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan beberapa cara, seperti diberi inhibitor, dan juga apabila ada logam yang mengalami stresses maka logam harus direlaksasi. Yang keenam ada crevice corrosion atau korosi celah. Korosi ini terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain. Kedua logam yang berdempetan diantaranya akan ada celah yang dapat menahan kotoran dan air, sehingga konsentrasi O2 pada mulut kaya dibanding pada bagian dalam. Kondisi ini menyebabkan bagian dalam lebih anodik
dan bagian mulut menjadi lebih katodik. Korosi ini dapat dicegah dengan cara diberi isolator, dikeringkan bagian yang basah, dan juga dibersihkan kotoran yang ada. Yang ketujuh adalah korosi mikrobiologi. Korosi ini terjadi karena diakibatkan adanya mikroorganisme yang mempengaruhi korosi, antara lain bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Korosi ini bertanggung jawab terhadap degradasi material di lingkungan. Pengaruh inisiasi atau laju korosi di suatu area. Mikroorganisme umumnya berhubungan dengan permukaan korosi, kemudian menempel pada permukaan logam dalam bentuk lapisan tipis atau biodeposit. Korosi ini akan terbentuk pada saat pencelupan dalam jangka waktu 2-4 jam. Korosi yang terbentuk hanya berbentuk bintik-bintik di sebagian atau menyeluruh di permukaan. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara memilih logam yang tepat untuk suatu lingkungan dengan kondisi-kondisinya. Memberi lapisan pelindung agar lapisan logam terlindung dari lingkungannya. Memperbaiki lingkungan supaya tidak korosif. Yang terakhir adalah fatigue corrosion atau korosi lelah. Korosi ini terjadi karena logam mendapat beban siklus yang terus berulang, sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada turbin uap, pengeboran minyak, dan propeller kapal. Korosi ini dapat dicegah dengan cara menggunakan inhibitor dan juga memilih bahan yang tepat atau memilih bahan yang kuat korosi. Kemudian ada beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya korosi. Yang pertama, temperatur. Semakin tinggi temperatur, reaksi kimia akan semakin cepat, maka korosi akan semakin cepat terjadi. Yang kedua, kecepatan aliran. Jika kecepatan aliran semakin cepat, maka akan merusak lapisan film pada logam yang mempercepat korosi karena logam akan kehilangan lapisan. Yang ketiga adalah pH. Pada pH yang optimal, maka korosi akan semakin cepat. Yang keempat adalah kadar oksigen. Semakin tinggi kadar oksigen pada suatu tempat, maka reaksi oksidasi akan mudah terjadi, sehingga akan mempengaruhi laju reaksi korosi. Dan yang terakhir adalah kelembaban udara. Dan di akhir, ada upaya-upaya untuk mencegah terjadinya korosi. 1. Memilih logam yang tepat untuk suatu lingkungan dengan kondisi-kondisinya. Kedua, memberi lapisan pelindung agar lapisan logam terlindungi dari lingkungannya. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan supaya tidak korosif. Dan yang keempat, perlindungan secara elektrokimia dengan anoda, korban atau arus tandingan. Jadi itulah sedikit materi, sedikit penjelasan tentang korosi dari saya. Saya sadar bahwa video ini, materi ini masih banyak kekurangan. Kedepannya akan saya usahakan untuk membuat materi atau videonya lebih menarik lagi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Seperti kata pepatah, jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, bolehlah kita bertemu lagi.